Deddy Mulyadi ini udah mulai banyak yang intimidasi sekarang. Kemarin preman, sekarang KPAI dan Komnas HAM. Ya, sekarang gua tanya sama kalian, langkah konkret kalian mengatasi geng motor, anak tawuran dan banyak korban loh itu di situ. Geng motor itu bukan orang dewasa, itu anak-anak. Anak-anak, bahkan banyak anak SMP. Apa langkah konkret kalian? Hah? Sekarang tugas kalian diselesaikan oleh satu manusia yang berasal dari Jawa Barat dan kalian ganggu. Hah? Kalian bilang nggak ada hak TNI membina. Nggak, gimana sih? Maksudnya nggak ada hak membina? Hah? Gue ini pernah ikut paskibraka di sekolah dan gue pernah mendapat pembinaan dari TNI. Nggak bolehnya itu di segi apa? Melanggar HAM-nya itu di segi apa? Hah? Langkah konkret itu kalian tuh apa? Nggak usah ketakutan Kang Deddy Mulyadi bakal jadi presiden. Jangan takut. Kita warga Jawa Barat lebih menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu fokus dulu ngebenerin Jawa Barat, biar sebagai percontohan daerah Jawa Barat, biar negara malu sama Jawa Barat. Boleh nggak sih membandingkan Kang Deddy dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Kalau boleh, saya bandingkan nih. Pertama, pemimpin yang lain begitu bertemu dengan masyarakat, mereka jaim. Kalau Kang Deddy, kita tahu sendiri, dia nggak pernah ada jaim-jaimnya. Yang kedua, jarang ada pemimpin yang peduli dengan masyarakat bawah. Mereka biasanya lebih condong ke masyarakat kelas atas. Kalau Kang Deddy, kita lihat dia sangat suka bergaul dengan masyarakat bawah. Problem yang sangat akut di negara kita atau di daerah-daerah ini sekarang, banyak pembiaran. Kalau semuanya itu tidak dibiarkan, maka tidak akan terjadi pembongkaran tanah liar, pembongkaran tanah di bantaran sungai, karena semuanya itu akibat dari pembiaran. Maka yang harus bergerak itu adalah sebetulnya para lurah dan kepala desa yang tahu, atau para RT atau para RW, ya kan? Pak Deddy Mulyadi menyampaikan itu di wilayah Jawa Barat. Bagaimana di wilayah lain? Tentunya hampir sama, karena semuanya adalah program pembiaran. Dibiarkan dengan aturannya, dibiarkan melanggar hukumnya, dibiarkan melanggar perdanya, kan begitu? Jadi begini loh, intinya adalah di Jawa Barat ini, karena semuanya melakukan pembiaran. Ada orang bangun rumah di atas sungai, dibiarkan. Ada orang buang sampah di sungai, dibiarkan. Ada orang yang memagar laut, dibiarkan, ya kan? Nah, yang nggak ada itu bikin rumah di atas langit, baru belum ada. Joknya itulah ada aja ya. Nah, maka problemnya sekarang akhirnya akibat dari pembiaran itu yang jadi masalah. Kalau sudah ada masalah begini, itu jadinya ribut dan akhirnya ribet. Bener nggak? Nah, makanya mulai sekarang dari Jawa Barat saya minta semuanya, mulai dari RT, RW, kelurahan, desa, Pak Lurahnya, ya, Pak Kepala Desanya aktif. Kalau ada warganya yang melanggar, ini tanah negara, ini tanah sungai, ya, yang melanggar ini jangan dibiarkan. Sekali lagi harus aktif, jangan sampai ada pembiaran. Kalau sudah lama pembiarannya, maka yang susah adalah pemerintah daerahnya. Cara Deddy Mulyadi bawa siswa ke barak militer dinilai sebagai kebijakan yang putus asa. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menyebut kebijakan membawa anak nakal ke barak TNI yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai kebijakan yang putus asa. Menurutnya, kebijakan untuk menyerahkan anak mencerminkan sikap menyerah dalam mendidik anak-anak tersebut, sehingga dialihkan kepada institusi militer. Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan yang putus asa. Jadi, tidak perlu sampai begitu, kata Tamsil saat ditemui. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Buat anak-anakku yang cantik, yang ganteng. Izin stitch ya, Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, videonya tersebut.
dan saya langsung tunjukin kepada kedua anak saya, Pak. Dan memang bapak saya juga sama persis kayak Kang Deddy juga, bahwa sampai sekarang anak saya no handphone kelas 3 SD. Karena pengalaman Pak Deddy di grup orang tua murid itu, di sekolah anak saya selalu kalau ketemu sama orang tua itu selalu bilang, Mama Putra katanya, gimana sih caranya anak ini tidak megang handphone? Karena kalau saya minta tolong, iya mak, ntar mak ya, ntar mak gitu. Jadi orang tua itu di grup saya itu, di sekolah anak saya sudah mengeluh tentang anaknya selalu menggunakan handphone, hingga orang tua pun berbicara, mereka tidak tidak didengarkan dan tidak mengenal waktu ketika mereka sudah menggunakan handphone. Mau makan, mau di kamar mandi pun menggunakan handphone. Kadang-kadang kemungkinan handphonenya bisa jatuh ke toilet, ke kloset, ya kan. Nah, keluar handphone, ke sekolah handphone, pulang sekolah handphone, dan lain sebagainya. Sampai kadang ada yang sudah pakai kacamata gini-gini gitu. Dan pengalaman sekali ketik ponakan saya itu ya guys, ponakan saya itu berumur 4 tahun, selama 3 tahun 2 tahun ke atas itu dia selalu diberikan maminya handphone di apartemen. Di sisi lain, senator asal Sulawesi Selatan itu juga mempertanyakan beberapa banyak anak-anak yang dikategorikan sebagai anak yang nakal, sehingga perlu ada kebijakan yang meluas. Apakah itu sudah menjadi kecenderungan umum ibunya, ketimbang harus menjajal pendekatan militer kepada anak-anak yang disebut nakal? Senator ini menawarkan pendekatan keagamaan seperti pesantren. Dia menilai pemerintah seharusnya menekankan pendidikan terbatas dan keteladanan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI. Saya apresiasi ke adik-adik yang nalarnya dan persepsi logikanya itu di atas rata-rata ya. Salam ya deh ya. Jadi tolong ke KPAI, Komnas HAM, juga anggota dewan, kalian itu mengkritisi boleh saja gitu. Tapi kan lihat dulu dan fakta dulu di lapangan ya. Anak-anak dibawa ke barak militer apa? Untuk menumbuh kembangkan kedisiplinan dan karakter. Jadi nggak perlu banyak ngomong lah, tinggal bukti aja ya. Untuk KPAI juga jangan nyinyir, mengkritisi juga boleh-boleh saja gitu. Sama Komnas HAM yang anggota legislatif itu yang dari Senayan tuh udah datang ke sana ke barak militer. Jadi kalian mengkritisinya langsung di lapangan, jangan di luar, di balik meja atau di balik ketiak orang. Lihat tuh anak-anak tuh, mereka itu udah secara psikologis anak itu udah bagus itu persepsinya, udah di atas rata-rata. Itu khusus yang anggota dewan ya, tolong perhatikan dapilnya ya. Atau kalau misalnya di dapil Jawa Barat juga kalian turun ke lapangan ya. Nanti kalian inventarisir ya anak-anak yang dikategorikan itu, nanti kalian bawa ke, tanya dulu orang tuanya, ataupun kalian bikin lagi ya, bikin program seperti itu. Kalian cari biayanya. Kalau nggak mau ngeluarin dari modal sendiri. Asik tuh adik-adik yang sudah berpikiran maju. Dia sangat respect dengan program KDM, dan dia juga mungkin memahami dan melihat kondisi di lapangan terkait kedisiplinan dan karakter anak yang sudah menjurus ke kenakalan yang harus secepatnya diantisipasi. Itu salah satu terobosan program KDM. Yang terakhir, anak-anak yang cenderung meniru orang dewasa bisa menjadi lebih baik dengan cara memberikan contoh yang baik pula. Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi, keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan.
Ujarnya, untuk diketahui, Pemprov Jawa Barat menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer TNI. Hal ini didukung oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, sebab menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, kata Pigai. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.